Semuanya yang terhormat, ramuan berikut pasti akan membuat perjalanan Anda berharga. Dengan kepergian Yao Ji dan yang lainnya, semua mata di pasar obat berkumpul di depan toko-toko di Xianglinzi. Dengan suara Mei Leer yang menyenangkan, semua orang juga mengetahui ramuan yang akan dijual. Namun, masih banyak keraguan tentang 10.000 generik Mei Leer dan 3 efek legendaris. Lagi pula, hal semacam ini, seluruh dan tanpa alam, belum pernah mendengarnya. Jika bukan karena kekalahan Qin Yichen dari klan narkoba, itu akan ditenggelamkan oleh air liur. Ramuan apa yang sebenarnya kamu miliki? Ketika semua orang ragu-ragu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Segera, mereka melihat seorang pemuda berpakaian biru berjalan perlahan ke depan. Pria muda ini sama sekali bukan gelombang True Origin yang kuat, tetapi dia berjalan dengan pingsan yang begitu agung, dan seseorang harus menghadapinya. Burung layang-layang dari suku cerpelai hijau. Dia datang ke pasar obat. Ya Tuhan, aku terkejut melihat Yao Jie. Tidak menyangka bisa melihat King Yu. Saat melihat siluet ini, penonton dari kerumunan besar tiba-tiba mendengar suara keras. Menelan marten hijau adalah ras puncak. Meski anggota klannya kecil, ia masih bisa menempati tempat di suku puncak. Tidak sulit untuk melihat kekuatan rasnya. Bahkan dalam beberapa ribu tahun terakhir, ada kabar buruk tentang klan Azure Sable yang menelan. Namun, ras puncak yang diwarisi selama bertahun-tahun sangat bisa dibayangkan. Klan Swallow Azure Sable? Melihat pemuda ini, mata Qin Yichen juga sedikit terpana. Melahap klan Azure Sable, dia masih memiliki kesan yang baik dalam ingatannya. Namun, pada saat Qin Yichen menjadi terkenal pada saat itu, klan Azure Sable telah menghilang dari 10.000 benua etnis. Dikabarkan bahwa karena klan Azure Sable menelan langit, pembangkit tenaga listrik teratas dalam keluarganya telah mencapai batas, dan pembangkit tenaga listrik teratas baru telah menjadi sasaran beberapa ras puncak lainnya sebelum lahir. Akhirnya, setelah perang sensasional di 10.000 benua etnis, klan Azure Sable yang menghancurkan benar-benar menghilang, dan ras puncak juga terluka parah. Saat ini, orang-orang dari keluarga Pik benar-benar muncul di pasar obat-obatan di dekat daerah luar. Dari sini kita dapat melihat bahwa situasi menelan klan Azure Sable tampaknya sangat buruk. Bagi Qin Yichen, semua ini tidak penting. Apa yang dia lihat sekarang adalah pengaruh ras puncak. Jelai Azure Sable Clan yang menelan tidak seperti Lisan, Linzi dan yang lainnya. Dapat dikatakan bahwa selama orang ini diyakinkan, dia dapat menyimpan banyak penjelasan yang membosankan. Selain itu, dia percaya bahwa klan Azure Sable membutuhkannya. Kecuali Spirit Rache, tidak ada yang bisa memiliki ramuan penentang surgawi seperti dia. Ternyata saudara Qing Ying, sudah lama ditunggu-tunggu. Qin Yichen melengkungkan tangannya sambil tersenyum, dan berkata dengan rendah hati. Sikap yang baik. Melihat gerakan Qin Yichen, King Ye tidak bisa membantu tetapi diam-diam menghela nafas. Meskipun dia tidak sengaja melepaskan paksaan, sebagai pembangkit tenaga listrik dari klan Azure Sable yang menelan, dia memiliki keagungan yang melekat. Di bawah penindasan yang agung ini, yang terakhir bisa begitu tenang dan mudah dilihat bahwa dia bukanlah orang yang mengira dia menipu. Saya tidak tahu apa yang saudara panggil, dari ras mana? Ao mengangguk, bertanya. Mendengar kata-katanya, banyak orang menyipitkan mata. Sebutan saudara merujuk pada orang yang status dan kekuatannya hampir sama dengan dirinya. Seorang pemuda sombong, sebenarnya memanggil orang ini saudara. Apakah menurutnya orang ini memiliki kualifikasi ini? Di bawah Qin Yichen, saudara Qin Yu ingin mencoba obat mujarab saya? Qin Yichen tersenyum ringan, sama sekali tidak tersanjung seperti yang dipikirkan semua orang. Mendengar ini, alis Qin Ye sedikit mengernyit. Wacana yang terakhir jelas tidak ingin memberitahu rasnya. Tetapi yang mengejutkannya adalah bahkan dengan pengalamannya, dari Qin Yichen, dia tidak dapat melihat apakah dia ras yang mana. Secara umum, bahkan jika ras puncak seperti cerpelai hijau yang menelan diubah menjadi bentuk manusia, masih akan ada nafas yang dimiliki oleh kukus hijau yang menelan. Namun, pria di depannya bernama Qin Yichen, seperti ras manusia, tidak bisa melihat ras mana dia. Namun, bukan hanya King Ye. Dapat dikatakan bahwa banyak orang di sini tidak memikirkan identitas Qin Yichen dalam kaitannya dengan ras manusia. Lagi pula, meskipun ras manusia telah menempati tempat berkembang biak, di hati kebanyakan orang asing, ras manusia hanyalah jatah tawanan itu saja. Mungkin hanya ras kuat yang pernah berurusan dengan ras manusia yang diketahui. Faktanya, ada juga pembangkit tenaga listrik teratas di ras manusia. Bisa dibilang kekuatan Human Rache tidak terlalu lemah dibandingkan dengan Pik Rache. Namun, ada banyak momen rasial yang berjalan di sekitar tempat berkembang biak itu. Ras manusia adalah roh dari 10.000 hal. Ras manusia yang lahir di sana memiliki selera yang lebih baik daripada budaya tawanan. Bahkan di antara mereka, ada lebih banyak pembangkit tenaga Human Rache. Jika Anda memakannya mentah, untuk semua kekuatan etnis, ini adalah peluang besar. Oleh karena itu, meskipun ras manusia memiliki pembangkit tenaga listrik teratas,
Hanya sedikit pembangkit tenaga manusia ras yang pernah keluar di 10.000 benua etnis. Lagi pula, begitu Anda mengungkapkan identitas Anda tidak akan pernah kembali. Oh, Saudara Qin, ramuan ini, apakah ini sangat menakjubkan? Melihat bahwa Qin Yichen tidak bermaksud untuk mengatakan identitasnya, Qin Ye tidak mengajukan pertanyaan. Lagi pula, dia dapat mengolah bentuk manusia sedemikian rupa. Saya khawatir kekuatan di balik yang terakhir tidak lebih lemah daripada mereka menelan Azure Clan Sabel. Selain itu, dia tidak lupa bahwa dia ingin memenangkan Qin Yichen selama perjalanannya. Saudara Qin Ye mengetahuinya setelah percobaan pertama. Qin Yichen terkekeh, nadanya penuh kebanggaan. Kemudian, atas isyaratnya, Mei Lir juga mengeluarkan botol batu giok dan menuangkan ramuan ke Qin Ye. Melihat ramuan lembut di tanganku, Qin Ye mengerutkan kening. Ramuan ini tampaknya terlalu istimewa. Kecuali tampaknya jauh lebih baik daripada ramuan biasa. Namun, setelah sedikit mengerang, di bawah tatapan-tatapan gugup, Qin Ye mengangkat kepalanya dan langsung meminum obatnya. Saat melihat pemandangan ini, banyak orang menahan napas dan melihat simbal hijau. Di kerumunan besar di seluruh jalan Yaoshi, kecuali beberapa napas berat, tidak ada suara. Universal untuk 10.000 keluarga, dan 3 fungsi lainnya. Apakah obat mujarab yang orang bahkan tidak berani pikirkan ini benar-benar ada?